Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Villa Sabara, NIM 4028, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai dasar ide bisnis yang saya kembangkan atau saya lakukan untuk mengelola limbah gedebok menjadi pupuk organik. Tanpa berlama-lama lagi, kita menuju ke latar belakang. Mengapa saya memilih ide tersebut? Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan telah menurunkan kesuburan tanah di lingkungan sekitar saya. Sementara itu, batang pohon pisang yang sering kita anggap limbah justru memiliki kandungan yang sangat penting bagi kesuburan tanah, seperti kalium, fosfor, dan nitrogen. Melalui pengelolaan yang tepat, limbah tersebut dapat dijadikan pupuk organik yang baik bagi lingkungan kita. Bisnis pupuk organik dari batang pisang menawarkan solusi berkelanjutan dan mengubah limbah menjadi nilai ekonomi. Selanjutnya mengenai deskripsi. Saya memikirkan mendirikan Subur ing Jagat, pupuk organik yang menghidupkan tanah Anda. Subur ing Jagat adalah pupuk organik alami yang kaya akan nutrisi, terbuat dari pohon pisang, menjadi pupuk efektif melalui proses pengomposan yang terkendali. Pupuk ini tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen, tetapi juga aman bagi lingkungan dan manusia, sehingga mendukung berkelanjutan petani di lingkungan. Langsung kita lanjut ke lingkar pasar. Yang pertama, problem. Yang pertama, saya melihat banyak sekali limbah gedebok yang terbuang dan menjadi limbah. Yang kedua, degradasi dan kepadatan tanah. Banyak tanah yang semakin kurang subur atau kering gitu. Yang ketiga, ketergantungan dan kenaikan harga pupuk kimia yang diresahkan bagi para petani. Yang selanjutnya, solusi. Oleh karena itu saya memberikan solusi, yakni kompos padat kaya organik terbuat dari limbah pohon pisang yang memiliki nilai yang sangat baik bagi kesuburan tanaman. Yang kedua, memperbaiki sifat tanah dan memanfaatkan limbah menjadi barang yang lebih memiliki nilai guna. Selanjutnya saya berinovasi mengenai pohon pisang yang dijadikan sebagai pupuk organik, yakni kita dapat menjadikan tanah lebih sehat, panen yang cukup melimpah. Dari limbah kita mendapatkan berkah. Dari batang pisang jadi kompos premium, kembalikan gizi alam dan bebaskan diri dari proses pupuk kimia. Untuk key matrix, yang pertama volume penjualan, total jumlah yang bisa saya jual, tingkat adaptasi dan retensi petani, jumlah petani yang melakukan pembelian, dan presentasi bahan organik yang tersedia di lingkungan. Yang kedua adalah keunikan. Pupuk kompos organik berkualitas yang meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, mendukung pertanian berkelanjutan dan mengurangi limbah organik. Yang keempat, produk lokal terpercaya dan mudah didapatkan. Kemudian, keunggulan yang tidak tertandingi, banyak atau mudah saya dapatkan atau saya jumpai batang pohon pisang di lingkungan saya. Itu menjadikan salah satu keuntungan bagi saya. Yang selanjutnya, channel saya akan berjualan mengenai kios pertanian dan toko tani lokal, koperasi dan kelompok tani, dan e-commerce serta media sosial. Untuk customer segmen, saya akan bertuju pada petani tanaman pangan seperti beras dan gandum. Yang kedua, petani hortikultura, yakni petani yang berindustri pada penanaman buah-buahan. Yang ketiga, perusahaan landscape dan pertamanan, karena di taman-taman kita tidak akan menggunakan pupuk kimia. Selanjutnya, biaya. Yang pertama, biaya tenaga kerja, biaya aktivator dan bahan baku pendukung,
biaya pengemasan, dan biaya transportasi dan distribusi. Selanjutnya, pendapatan yang mungkin saya terima dari penjualan kompos eceran, kontak grosir dengan para koperasi tani dan perusahaan, serta layanan konsultasi composting. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa menjadi salah satu acuan untuk mengurangi limbah yang ada di lingkungan sekitar kalian dan diri saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.